Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pengadilan dan Praktek Tata Usaha Negara dari kelas BT3. Perkenalkan, nama saya Afdal Kadiasa selaku Hakim Ketua dengan NIM D101232202. Perkenalkan, nama saya Misnawati dengan NIM D101233035 sebagai Hakim Anggota 2. Perkenalkan, nama saya Fajar Mindalan dengan NIM D10123259259 dengan posisi sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawan dengan NIM D101233327 sebagai petugas sidang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan Daud dengan NIM D101232208 sebagai saksi tergugat. Perkenalkan, saya Deandini dengan NIM D101231117 sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Fahri Alamsyah F. Bowato dengan NIM D101233339 sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Putra Abdul Ghafur dengan NIM D101230024 sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Fikran Putra Pratama Ladar dengan NIM D101233380 dan saya berperan sebagai pihak intervensi. Perkenalkan, nama saya Herman dengan NIM D101233818 selaku pengacara dari pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Abdul dengan NIM D101-23617 sebagai Hakim Anggota 1. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, para pihak dan pengunjung sidang telah duduk di tempat duduk di ruang sidang yang telah ditentukan. 2. Hakim, majelis hakim telah mengenakan toga, pakaian dinas upacara, atau pakaian sidang yang pelengkapnya sebelum memasuki ruang sidang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 3. Panitera atau panitera pengganti telah memakai jas, pakaian dinas upacara, atau pakaian sidang yang pelengkapnya sebelum memasuki ruang sidang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 4. Pada saat hakim atau majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, aparatur pengadilan yang bertugas sebagai protokol mempersilakan setiap orang yang hadir dalam ruang sidang ini untuk berdiri sebagai penghormatan terhadap hakim atau majelis hakim. Yang kelima, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan di tempat duduk masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang keenam, hakim, ketua majelis hakim, memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim, ketua majelis hakim, untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang kedelapan, hakim atau ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Kesembilan, kehadiran anak sebagaimana dimaksud pada angka 8 dalam persidangan dimungkinkan sepanjang sesuai dengan perundang-undangan tentang sistem peradilan anak atau SPPA dan ketentuan perundang-undangan. Yang ke-10, setiap orang yang hadir di ruang sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak memenuhi tata tertib diberikan peringatan dari hakim atau ketua majelis hakim. Yang ke-11, setelah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 atas perintah hakim atau ketua majelis hakim, orang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak memenuhi tata tertib dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Yang ke-12, dalam hal pelanggaran tata tertib yang dilakukan bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Yang ke-13, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang pada saat sidang berlangsung diwajibkan memberi hormat kepada hakim, majelis hakim dengan menganggukkan kepala atau mengangkat tangan. Yang terakhir atau ke-14, pelanggaran terhadap poin angka 5, 7, 10, dan 13 dapat didiskualifikasikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Demikian tata tertib yang saya bacakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 November 2025, akan dilaksanakan sidang perkara tata usaha negara, gugatan pembatalan sertifikat HGB nomor register 123-G/2025-PTUN Jakarta atas nama penggugat PT Maju Sejahtera melawan tergugat Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Pusat. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk. Dicek semuanya berkasnya. Baik, dari pihak penggugat, bagaimana? Sudah siap mengikuti persidangan? Tergugat? Panitra siap? Siap Yang Mulia. Tidak ada tambahan, Hakim Anggota 1? Cukup? Tidak ada? Sidang Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 123-G/2025-PTUN JKT atas nama penggugat Fahri Alamsyah F. Buato, Direktur Utama PT Maju Sejahtera, dan tergugat Putra Abdul Ghafur, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, Panitra, mohon diperiksa dan dicatat kehadiran dari para pihak yang bersengketa. Silakan. Siap Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat Saudara Herman SHMH mendampingi penggugat Bapak Putra Abdul Ghafur. Kuasa hukum tergugat Saudara Fajar Mindalan SHMH mendampingi tergugat Bapak Fahri Alamsyah. Nomor 130 garing G garing 2025 garing PTUN JKT. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini, nama Putra Abdul Ghafur, umur 45 tahun, tempat tanggal lahir Singapura 20 Agustus 1980, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cianjur Jakarta Pusat, agama Islam. Berdasarkan surat nomor 123 garing PN Tun garing 11 2025 tanggal 26 November 2025 sebagaimana terlampir telah memberikan kuasa kepada saya Herman SHMH, advokat pada firma hukum Regalis Advokatis, beralamat di Jalan Samratulangi nomor 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut kuasa hukum penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap tergugat. Tergugat adalah Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Pusat, Bapak Fahri Alamsyah F. Buato, sebagai pejabat badan publik di bawah ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Beliau bertanggung jawab atas penerbitan SKTUN nomor 789 pembatalan garing 2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang membatalkan HGB penggugat. Posita bahwa dalil gugatan disusun berdasarkan fakta kasus pembatalan sertifikat hak guna bangunan nomor 567 Kelurahan Menteng oleh Kepala Kantor Pertahanan Jakarta Pusat melalui SKTUN nomor 789 garing pembatalan garing 2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang telah ditertibkan tanpa proses klarifikasi memadai dan mengabaikan investasi PT Maju Sejahtera sebagai pemegang HGB sejak 2018. Gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak SKTUN diterima atau diumumkan. Sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
86 tentang peradilan tata usaha negara Undang-Undang PTWN dengan hitungan dimulai pada 10 Oktober 2025 sehingga batas akhir 8 Januari 2026. Pengajuan ini dilakukan sebelum batas tersebut untuk memenuhi syarat formil kompetensi relatif peradilan tata usaha negara ditegaskan karena objek gugatan adalah pembatalan SKTWN oleh badan publik, bukan sengketa perdata murni antar warga seperti klaim ahli waris sebagaimana diatur pasal 47 Undang-Undang PTWN Junto Surat Edaran Mahkamah Agung 2020 yang menempatkan sengketa pertanahan bersertifikat di ranah tata usaha negara, bahwa pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas audi et aletra partem atau asas kecermatan tergugat menerbitkan SKTWN tanpa memberikan kesempatan kepada penggugat untuk klarifikasi formal terkait dugaan cacat administrasi HGB 2018. Padahal surat pemberitahuannya diklaim yang bersifat umum tanpa undangan mendengar keterangan penggugat secara langsung sehingga melanggar pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTWN dan pasal 53 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 tahun 2018 tentang administrasi pemerintahan bahwa cacat wewenang tergugat melebihi wewenangnya dengan membatalkan HGB sah berdasarkan klaim ahli waris bersifat perdata, bukan cacat administrasi murni. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 Perkaban BPN nomor 3 tahun 2011 yang mensyaratkan pembatalan hanya untuk cacat formil atau substantif dalam proses penerbitan, bukan klaim pihak ketiga eksternal. Bahwa pelanggaran asas kepastian hukum dan perlindungan itikat baik investor, penggugat telah menginvestasikan lebih dari 50 miliar dengan itikat baik mengandalkan HGB sah tanpa catatan sengketa resmi pada 2018. Dibuktikan saksi pejabat BPN, sehingga pembatalan sepihak merusak keputusan hukum sebagaimana diamatkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang PTWN dan pasal 28 Undang-Undang 1945. Bahwa ketidaksesuaian prosedur formil pengumuman SKTWN tidak diumumkan secara sah kepada penggugat dalam 21 hari kerja pasca penerbitan sebagaimana pasal 55 ayat 2 Undang-Undang PTWN, sehingga tenggang waktu 90 hari baru dimulai saat penggugat mengetahui secara efektif memenuhi syarat upaya administratif sebelum gugatan. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat Putra Abdul Ghafur melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan gugatan dapat diterima. Yang kedua, membatalkan SKTWN nomor 789. Yang ketiga, menghukum tergugat mencabut dan membatalkan SKTWN tersebut serta mengembalikan status HGB nomor 567 Kelurahan Menteng atas nama PT Maju Sejahtera. Yang keempat, menyatakan tidak ada biaya perkara ditanggung penggugat. Petitum subsidiar. Apabila majelis hakim tidak mengabulkan petitum primer yang tadi, maka menyatakan SKTWN cacat hukum dan memerintahkan tergugat mengeluarkan SKTWN baru yang melindungi hak penggugat sebagai pemegang HGB beritikat baik. Yang ketiga, memerintahkan tergugat memberikan ganti rugi material dan imaterial atas kerugian investasi akibat pembatalan sepihak. Demikian surat gugatan ini disampaikan atas perhatian dan keadilan majelis hakim yang terhormat penggugat Abdul Ghafur melalui kuasa hukumnya menyampaikan terima kasih. Jakarta, 17 Oktober 2025. Permohonan kami kuasa hukum penggugat Herman Isaima. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak penggugat. Saudara kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah mengerti dengan dalil gugatan yang dibacakan oleh kuasa hukum pihak penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah saudara siap dengan eksepsi atau tanggapan dari gugatan tersebut? Yang mulia, kami minta waktu 1 minggu untuk menjelaskan. Siap yang mulia. Dari pihak penggugat bagaimana? Apakah bersedia jika sidang ditunda 1 minggu ke depan untuk dari pihak tergugat mempersiapkan eksepsinya? Ya, mulia. Kami mengikuti dari pihak tergugat. Baik. Bagaimana Panitra 1 minggu ke depan tanggal 17 ya? Kalau tidak salah 17 September. Iya, Yang Mulia. Baik. Karena dari semua pihak sudah sepakat Eksepsi untuk nomor sidang 130 ditunda 1 garing minggu G ke depan, garing 2025 garing maka PTWN sidang JKT. ditunda dan akan Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, 27 September tergugat 2025 Kepala Kantor dengan Pertanahan agenda Jakarta Pusat, pembacaan Bapak Fahri Alamsyah tergugat. F. Bohuwato, Itu sebagai pejabat pelayanan publik di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Majelis hakim Beliau akan bertanggung jawab atas meninggalkan ruang penerbitan sidang. SKTUN Hadirin nomor dimohon berdiri. 789 garing pembatalan Sidang akan garing segera dimulai. 2025 Majelis tanggal hakim 10 akan Oktober memasuki ruang 2025 sidang. yang membatalkan HGB Hadirin penggugat dimohon berdiri. melawan penggugat atas nama Bapak Putra Abdul Ghafur berusia 45 tahun, lahir di Singapura Anggota 2. pada 20 Agustus 1980, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, berprofesi sebagai wira swasta dan beralamat di Jalan Cianjur, Jakarta Pusat. Eksepsi kompetensi absolut, eksepsi kompetensi absolut bahwa objek gugatan adalah pembatalan HGB nomor 567 yang didalilkan sebagai akibat dari adanya Direktur Utama PT klaim Maju Sejahtera ahli waris. tergugat Putra Abdul Ghafur. Namun, Kepala permasalahan Kantor pokok Pertanahan sesungguhnya adalah Jakarta sengketa Pusat kepemilikan dibuka pengusaha dan tanah terbuka antara penggugat untuk dengan pihak ketiga ahli waris yang merupakan ranah peradilan perdata dan bukan peradilan tata usaha negara. pada agenda Bahwa sidang kali ini sesuai adalah pasal 2 huruf A Undang-Undang PTWN Pengadilan Tata Usaha Negeri tidak berwenang memeriksa sengketa hak keperdataan. Namun dari posisi gugatan tampak bahwa penggugat meminta majelis hakim menilai sah dan tidaknya, mohon maaf. ada kesalahan informasi. Sebelum itu Namun posisi dari gugatan tampak bahwa penggugat meminta majelis hakim menilai sah atau tidaknya hak atas tanah dan diklaim kepemilikan pihak lain yang merupakan kewenangan pengadilan negeri. Dengan demikian, PTWN tidak berwenang secara absolut mengadili gugatan ini, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. mohon saudara berdiri untuk Eksepsi membacakan. gugatan kabur, bahwa gugatan penggugat tidak merinci secara jelas dasar hukumnya, serta tidak menjelaskan secara konkret. 1. Pembentukan pelanggaran prosedur yang dilakukan tergugat dalam penerbitan SKTUN nomor 789 garing pembatalan garing 2025. 2. Fakta administratif yang menunjukkan bahwa adanya cacat wewenang selain klaim umum terkait adanya investasi 50 miliar, mohon maaf. Fakta administrasinya yang menunjukkan bahwa adanya cacat wewenang selain mengklaim umum terkait adanya investasi 50 miliar yang tidak terhubung langsung dengan prosedur penerbitan SKTUN. 3. Hubungan kausal yang jelas antara tindakan pejabat PTUN dengan kerugian yang diklaim, bahwa posita juga bertentangan dengan petitum karena penggugat pada satu sisi menyatakan SKTUN tidak diumumkan kepadanya, namun pada sisi lain mengakui bahwa mengetahui isi keputusan pada tanggal yang sama objek diterbitkan, sehingga menimbulkan kontradiksi pokok. Dengan demikian gugatan mengandung kekaburan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Eksepsi tenggang waktu. Pasal 55 Undang-Undang PTWN bahwa SKTWN nomor 789 garing pembatalan garing 2025 diterbitkan pada 10 Oktober 2025. Dalam posita penggugat sendiri menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal diketahuinya keputusan. Sesuai pasal 55 Undang-Undang PTWN, gugatan wajib diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diumumkan atau diketahui. Bahwa walaupun gugatan diajukan pada Oktober 2025 sesuai nomor perkara, penggugat tidak dapat melampirkan bukti formal bahwa ia baru mengetahui SKTUN pada tanggal yang diklaim, serta tidak dapat membuktikan bahwa putusan tidak diumumkan sesuai prosedur. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan objek waktu sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan
tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang PTUN. Pembentukan pelanggaran prosedur dan Petitum ekspresi berdasarkan uraian eksepsi di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara akuo eksepsi kompetensi absolut atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena obskur, libel, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang PTUN. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Demikian eksepsi yang kami sampaikan. Atas perhatian keadilan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Fajar Midalan SHMH. Terima kasih yang mulia. sehingga menimbulkan kontradiksi pokok. Dengan demikian gugatan mengandung kekaburan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Eksepsi tenggang waktu. Pasal 55 Undang-Undang PTUN bahwa SKTUN nomor 789/pembatalan/2025 diterbitkan pada 10 Oktober 2025. Dalam posisi tergugat sendiri menyatakan tanggal tersebut sebagai tanggal diketahui keputusan sesuai pasal 55 Undang-Undang PTUN. Gugatan wajib diajukan dalam waktu 90 hari sejak putusan diumumkan atau diketahui. Bahwa walaupun gugatan diajukan pada Oktober 2025 sesuai nomor perkara, penggugat tidak dapat melampirkan bukti formal bahwa ia baru mengetahui SKTUN pada tanggal yang lain, serta tidak dapat membuktikan bahwa putusan tidak diumumkan sesuai prosedur. Dengan demikian terdapat ketidakjelasan objek waktu sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi. Izin yang mulia, kami mengajukan dalam bentuk lisan pula yang mulia bahwa kami tetap berpegang teguh. Mohon maaf, udah. Izin yang mulia, kami mengajukan dalam bentuk lisan pula yang mulia bahwa kami tetap berpegang teguh pada eksepsi kami. Terima kasih. Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara akuo eksepsi kompetensi absolut atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena obskur, libel, dan tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang PTUN. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Demikian eksepsi yang kami sampaikan. Atas perhatian keadilan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat Fajar Midalan SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak tergugat ya. Silakan duduk. Kuasa hukum dari pihak penggugat, apakah sudah mengerti dengan isi eksepsi yang dibacakan oleh pihak tergugat tadi? Mengerti ya, mulia. Apakah saudara akan mengajukan tanggapan atau nota replik? Yang mulia, saya akan mengajukan replik dalam dari eksepsi saudara tergugat. Namun kami akan mengajukan secara lisan saja, mulia. Silakan. Kami tetap berpegangan teguh pada gugatan kami, mulia. Berarti langsung ke duplik mungkin. Langsung ke duplik saja ya. Baik, dari pihak tergugat, dari penggugat sudah mengajukan replik secara lisan. Apakah ada tanggapan atau duplik dari pihak tergugat? Yang mulia, kami mengajukan dalam bentuk lisan pula yang mulia bahwa kami tetap berpegang teguh. Izin yang mulia, kami mengajukan dalam bentuk lisan pula yang mulia bahwa kami tetap berpegang teguh pada eksepsi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kuasa hukum dari pihak tergugat. Karena kedua belah pihak sudah mengajukan tanggapannya, maka selanjutnya adalah sidang pembuktian, yaitu pemeriksaan pihak ketiga, yaitu pihak intervensi dan keterangan dari saksi. Untuk itu, silakan para penggugat dan tergugat untuk menghadirkan saksi di sidang berikutnya. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi dan juga pihak intervensi. Untuk itu, sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang.
Hadirin dimohon berdiri. Sudah siap? Hakim anggota 1. Hakim anggota 2. Panitera sudah siap? Pihak dari penggugat? Dari tergugat? Sidang lanjutan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 123 garing G garing PTUN garing 2025 garing PTUN JKT atas nama penggugat Fahri Alamsyah F. Buato, Direktur Utama PT Maju Sejahtera, dan tergugat Putra Abdul Ghafur, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita pada sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak intervensi dan juga saksi yang kemudian sudah dilaporkan ke Pengadilan Negeri untuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu silakan hadirkan saksi pertamanya. Saudara Muhammad Fadil Ramadan Daud dihadirkan ke ruang persidangan. Silakan petugas sidang kembali ke tempat. Saudara silakan maju ke depan menyerahkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat dan duduk. Baik, saudara Fadil Ramadan Daud, saya akan mengonfirmasi identitas saudara terlebih dahulu. Mohon saudara menjawab dengan benar. Siap Yang Mulia. Nama Muhammad Fadil Ramadan Daud, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Oktober 1997. Betul Yang Mulia. Alamat Jalan Miangas nomor 16B. Betul Yang Mulia. Agama Islam. Betul Yang Mulia. Pekerjaan wira swasta. Betul Yang Mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Betul Yang Mulia. Benar, tidak ada yang keliru? Tidak Yang Mulia. Baik, saudara saksi. Saat ini saudara sehat? Sehat Yang Mulia. Berarti siap memberikan keterangan di persidangan ya? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, saudari ini ada hubungan darah dengan pihak penggugat maupun tergugat? Tidak Yang Mulia. Saya hanya sebagai pihak yang mengetahui dan melihat langsung terkait perkara ini dan tidak punya hubungan darah dengan penggugat maupun tergugat. Baik, karena saudara tidak punya hubungan darah, silakan ambil sumpah hakim anggota 2. Saudara silakan berdiri. Baik saudara, tolong ikuti lafaz sumpah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini dalam saksi persidangan ini memberikan keterangan yang sebenarnya memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara saksi silakan duduk dan petugas silakan kembali. Terima kasih Yang Mulia. Cukup. Baik. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, saudara dapat dijerat pasal 242 KUHP, yaitu pidana penjara selama 7 tahun. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saudara saksi, silakan jelaskan proses penerbitan HGB tahun 2018. Apakah ada tekanan atau disclaimer terkait potensi sengketa waris saat itu? Baik Yang Mulia, saat HGB terbit tahun 2018, kami hanya memproses berdasarkan berkas yang masuk dan hasil penelitian lapangan. Di dalam berkas tidak ada tanda-tanda sengketa yang resmi tercatat atau pemblokiran. Jika ada sengketa di luar sistem kami tidak mengetahuinya. Mengenai izin gubernur, semua dokumen dianggap lengkap. Baik, saudara saksi. Sebagai pejabat yang berwenang saat itu, apakah saudara menjamin tidak ada kesalahan prosedur fatal yang memungkinkan HGB ini dibatalkan di kemudian hari? Kami menjamin semua prosedur teknis yuridis sudah dilakukan, Yang Mulia. Kami tidak bisa menjamin temuan baru, cacat administratif substantif yang diangkat oleh tergugat saat ini yang mungkin berasal dari kebijakan internal yang lebih tinggi.
Cukup. Baik. Tidak ada tambahan, Hakim Anggota 2. Dari pihak penggugat silakan ajukan pertanyaan. Oke, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah pada saat proses penerbitan HGB di tahun 2018, PT Maju Sejahtera telah menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini? Sepengetahuan saya, semua dokumen yang dipersyaratkan telah diserahkan dan dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi kami. Oke, saudara saksi, apakah saat itu ada informasi atau catatan resmi dari instansi manapun yang menyatakan bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa atau memiliki masalah hukum lainnya? Tidak ada catatan atau informasi resmi terkait sengketa atau masalah hukum atas tanah tersebut yang kami terima pada saat itu. Jika ada, tentu kami tidak akan memproses penerbitan HGB. Oke, saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa proses penerbitan HGB tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan atau pelanggaran? Saya yakin bahwa proses penerbitan HGB telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Semua tahapan telah dilalui dan diverifikasi oleh tim yang berwenang. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak penggugat. Dari pihak tergugat, saudara Fajar Mindalan, apakah ada pertanyaan? Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah dalam proses penerbitan HGB ada mekanisme atau prosedur khusus untuk memverifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, terutama terkait dengan riwayat kepemilikan tanah dan potensi adanya klaim dari pihak lain? Tentu saja ada. Kami memiliki tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang diajukan, termasuk melakukan pengecekan ke lapangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Namun, kami hanya bisa memproses berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat itu. Baik, saudara saksi, jika seandainya setelah HGB diterbitkan kemudian ditemukan adanya bukti-bukti baru atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui terkait dengan cacat administrasi atau adanya klaim dari pihak lain atas tanah tersebut, apakah hal itu dapat menjadi dasar untuk melakukan peninjauan kembali atau bahkan pembatalan HGB? Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan adanya cacat administrasi atau bukti-bukti baru yang signifikan setelah HGB diterbitkan, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk dilakukan peninjauan kembali atau pembatalan HGB sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak tergugat. Cukup? Tidak ada tambahan? Tidak ada. Dari pihak penggugat masih ada tambahan? Pihak tergugat tidak ada lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Baik. Saudara saksi, keterangan dari saudara dianggap cukup. Silakan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan dari pihak ketiga, yaitu pihak intervensi. Untuk itu, petugas sidang silakan hadirkan pihak intervensi ke ruang persidangan. Silakan saudara petugas sidang kembali ke tempat. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara terlebih dahulu. Silakan duduk. Baik, saudara pihak intervensi atas nama Fikran Putra Pratama Al-Hadar, benar? Benar yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1973. Benar yang mulia. Agama Islam. Benar yang mulia. Pekerjaan wira swasta. Benar yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia. Benar yang mulia. Alamat Tanah Modindi. Benar yang mulia. Saat ini saudara sehat? Sehat yang mulia. Berarti saudara siap memberikan keterangan di persidangan? Siap yang mulia. Baik, saudara punya hubungan darah dengan pihak penggugat maupun pihak tergugat? Tidak yang mulia.
Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara wajib disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan rohaniawan mengambil tempat. Silakan saudara berdiri. Hakim anggota 2 silakan tuntun dalam sumpah. Saudara, tolong ikuti lafaz sumpah saya. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik. Saudara saksi silakan duduk dan petugas silakan kembali. Saudara telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang palsu, saudara dapat dijerat pasal 242 KUHP, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik. Saudara Fikran Putra Pratama, silakan saudara tegaskan kembali apa kepentingan saudara dalam perkara ini dan posisi saudara terhadap SKTUN yang dibatalkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami sebagai perwakilan ahli waris mendukung penuh tindakan tergugat membatalkan HGB. Tanah objek sengketa adalah hak waris kami yang seharusnya tidak pernah diterbitkan HGB di atasnya. Kami meminta majelis hakim menguatkan keputusan pembatalan tergugat. Cukup? Baik. Ada tambahan? Ada tambahan? Tidak ada. Dari pihak penggugat, silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi. Saudara saksi, apakah pada saat penertiban HGB PT Maju Sejahtera telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan? Sepengetahuan saya, semua persyaratan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Yang Mulia, mohon dicatat, kami adalah pembeli yang beretiket baik, Yang Mulia. Kami percaya pada SKTUN yang telah diterbitkan BPN. Kami meminta keadilan agar hak kami dilindungi di sini, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak penggugat. Saudara kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada tambahan lagi, silakan saudara kembali ke tempat dan jangan bercakap-cakap. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak penggugat dan tergugat masih ada tambahan? Tidak ada? Yang Mulia. Tidak ada tambahan lagi? Tidak ada? Karena tidak ada tambahan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 17 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sudah siap? Baik, pihak penggugat sudah siap? Siap Yang Mulia. Dari pihak tergugat sudah siap? Siap Yang Mulia. Panitra sudah siap? Sidang Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 123-2023-PTUN Jakarta atas nama penggugat Fahri Alamsyah F. Buato, Direktur Utama PT Maju Sejahtera, dan tergugat Putra Abdul Ghafur, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari para pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apakah para pihak sudah siap untuk membacakan kesimpulannya? Siap Yang Mulia. Sudah siap ya. Silakan pihak penggugat terlebih dahulu untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih. Izin Yang Mulia. Kesimpulan pihak tergugat nomor 130-G-2025-PTUN JKT. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita dan petitum dalam gugatan ini, penggugat menegaskan bahwa tindakan tergugat menerbitkan SKTUN nomor 789
garing pembatalan garing 2025 tanggal 10 Oktober 2025 telah dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, melampaui kewenangan, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pembatalan HGB nomor 5678 atas nama penggugat dilakukan tanpa proses klarifikasi, tanpa pemeriksaan fakta yang cermat, dan hanya mendasarkan pada klaim perdata dari pihak ketiga yang seharusnya tidak menjadi dasar pembatalan administrasi pertanahan. Bahwa tindakan tergugat tersebut telah merugikan penggugat secara material dan imaterial, karena HGB yang dibatalkan merupakan dasar hukum investasi dan kegiatan usaha yang telah dijalankan dengan itikat baik tanpa adanya catatan sengketa pada saat penerbitannya. Oleh karena itu, penggugat meyakini bahwa SKTUN quo cacat hukum baik secara formil maupun material, sehingga layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh majelis hakim. Dengan demikian, penggugat memohon majelis hakim untuk mengabulkan seluruh petitum, khususnya membatalkan SKTUN tersebut serta memulihkan hak-hak penggugat sebagai pemegang HGB secara sah. Gugatan ini telah diajukan sesuai tenggang waktu dan memenuhi seluruh syarat formil serta material menurut hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Hormat kami kuasa hukum penggugat Herman SHMA. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak penggugat. Silakan saudara kuasa hukum dari pihak tergugat untuk membacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih yang mulia. Kesimpulan atas eksepsi yang tergugat nomor 130/G/2025 garing PTUN DKT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan seluruh uraian dan eksepsi tergugat menyimpulkan bahwa gugatan tergugat tidak memenuhi syarat formil pemeriksaan perkara pidana tata usaha negara, sehingga tidak layak untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun pokok kesimpulan adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aku karena pokok sengketa sesungguhnya berkaitan dengan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan tanah antara penggugat dan pihak ketiga ahli waris. Oleh karena itu, sengketa tersebut merupakan kewenangan pengadilan negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Gugatan penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci. Pertama, dasar hukum dan pelanggaran prosedural dari tergugat. Kedua, fakta administratif yang menunjukkan cacat wewenang. Ketiga, hubungan kausal antara tindakan tergugat dengan kerugian yang diklaim serta mengandung kontradiksi antara kita dan petitum. Kekaburan ini menyebabkan gugatan tidak dapat dipahami. Kemudian, pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu pasal 55 Undang-Undang PTUN karena penggugat tidak membuktikan secara sah kapan ia mengetahui keputusan yang disengketakan serta terdapat ketidakjelasan mengenai tanggal pengetahuan tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tergugat memohon kepada majelis hakim untuk pertama, menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat. Kedua, menyatakan PTUN Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini jika majelis mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut. Atau ketiga, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak memenuhi ketentuan pasal 55 PTUN. Undang-Undang PTUN, mohon maaf. Pasal 55 Undang-Undang PTUN. Keempat, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum tergugat pada bidang SHMH. Cukup yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum dari pihak tergugat. Silakan duduk. Untuk waktu selanjutnya adalah pembacaan putusan. Jadi, untuk waktu 1 minggu ya, bisa 1 minggu untuk pembacaan putusan, mempersiapkan para majelis. Baik, karena kedua belah pihak sudah tidak ada lagi tambahan, atau mungkin masih ada tambahan dari pihak tergugat? Dari pihak kami cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Kami Cukup. Karena memang sudah tidak ada tambahan lagi, maka kami dari majelis hakim membutuhkan waktu 1 minggu untuk pembuatan atau penyusunan putusan akhir. Untuk itu kami minta waktu 1 minggu sampai pada tanggal 25 Oktober 2025. Dari kedua belah pihak, apakah sepakat jika sidang ditunda 1 minggu ke depan? Sepakat yang mulia. Sepakat? Sepakat yang mulia. Nah, baik. Karena kedua belah pihak sudah sepakat, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Untuk itu sidang ditunda dan ditutup.
Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sudah siap? Siap. Dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap dari pihak tergugat? Sidang lanjutan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara nomor register 123-G-2025-PTUN Jakarta atas nama penggugat Fahri Alamsyah F. Buato, Direktur Utama PT Maju Sejahtera, dan tergugat Putra Abdul Ghafur, Kepala Kantor Dinas Pertanahan Jakarta Pusat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Untuk itu, para hadirin dan juga pihak penggugat dan pihak tergugat mohon didengarkan baik-baik supaya dapat mengetahui isi dari putusan tersebut. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor register 123-G-2025-PTUN Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak penggugat, yaitu Putra Abdul Ghafur berusia 45 tahun, lahir di Singapura pada tanggal 20 Agustus 1980, berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, berprofesi sebagai wira swasta dan beralamat di Jalan Cianjur, Jakarta Pusat, melawan pihak tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat Bapak Fahri Alamsyah F. Buato sebagai pejabat dan badan publik di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR garing BPN. Beliau bertanggung jawab atas penerbitan SKTUN nomor 789 garing pembatalan garing 2025 tanggal 10 Oktober 2025 yang membatalkan HGB penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, setelah mendengar gugatan dan juga eksepsi dari para pihak, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2025 yang diterima dan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2025 dalam register nomor 123-G-2025-PTUN JKT. Menimbang bahwa oleh karena keberatan terhadap putusan tata usaha negara dan banding administratif ditolak, maka penggugat dapat mengajukan ke pengadilan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para masing-masing hadir dengan kuasa hukumnya. Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya telah dipertahankan dan pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban atau eksepsinya dalam pokok perkara yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah mengajukan duplik pula secara lisan yang tercantum dalam berita acara persidangan. Menimbang bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa berkas perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan dan terbukti keasliannya. Menimbang bahwa penggugat menggugat dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokok perkara sebagai berikut, yaitu saksi 1 dari pihak tergugat dan saksi intervensi dari pihak tergugat pula. Menimbang bahwa tergugat untuk membuktikan dalilnya, jawabannya telah mengajukan bukti surat dan telah didaftarkan ke pengadilan untuk keaslian pembuktiannya. Menimbang bahwa surat tersebut telah dibubuhi, materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan keaslian berupa print out. Menimbang bahwa berdasarkan para pihak yang telah mengajukan kesimpulannya, menimbang bahwa para pihak mengajukan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam permohonan putusan. Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dan tak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
mengingat pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. Dalam eksepsi, 1 menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1 menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian. 2 menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara nomor 789 pembatalan garing 2025 garing 10 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sepanjang mengenai pembatalan sertifikat hak guna bangunan atau HGB nomor 567 Kelurahan Menteng atas nama PT Maju Sejahtera. 3 memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku SKTUN nomor 789 pembatalan garing 2025 tersebut dalam bagian yang dibatalkan. 4 memerintahkan kepada tergugat untuk memproses pemulihan status hukum HGB nomor 567 Kelurahan Menteng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 menolak selain dan selebihnya dari tuntutan penggugat. 6 membebankan biaya perkara kepada penggugat dan tergugat secara berimbang. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2025 oleh kami Dr. Afdal Kadias SHMH sebagai Majelis Hakim, sebagai Hakim Ketua, Dr. Afdal SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Dr. Misnawati SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Yang diputuskan pada pengadilan negeri tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak penggugat dan juga pihak tergugat, dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Sidang selesai, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saya duluan ya.